Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatun Zahro dengan NIM K4318009 dari Universitas 11 Maret. Pada tugas mata kuliah endokrinologi ini yang diampu oleh Dr. Rusdi M. Biomed, saya akan mempresentasikan bagaimana mekanisme hormon menstruasi dan kehamilan. Menstruasi atau haid adalah salah satu proses alami seorang perempuan yang mengalami peluruhan dinding rahim bagian dalam atau endometrium yang keluar melalui vagina. Menstruasi adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi, baik FSH estrogen atau LH progesteron. Siklus menstruasi terdiri dari dua, yaitu siklus ovarium dan siklus uterus. Siklus ovarium terdiri dari fase folikular dan fase luteal. Kemudian ada siklus uterus. Siklus uterus ini terdiri dari fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Hormon yang mempengaruhi menstruasi dan kehamilan. Menurut Kusmiran pada tahun 2011, sistem hormonal yang mempengaruhi siklus menstruasi ada 3, yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone, hasil sekresi dari hipotalamus. Yang kedua, FSHRH, follicle stimulating hormone, releasing hormone yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. Yang ketiga, LHRH, luteinizing hormone releasing hormone yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan FH. Mekanisme menstruasi dan kehamilan. Di sini ada 4 fase. Yang pertama, fase folikuler atau proliferasi. Dan yang kedua, fase luteal atau sekresi atau pramenstruasi. Yang ketiga, fase menstruasi. Yang keempat, fase regenerasi atau pasca menstruasi. Fase folikuler atau proliferasi terjadi pada hari ke-5 sampai ke-14, yaitu masa paling subur. Terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium, kemudian kadar FSH sedikit meningkat, dan di akhir fase hormon LH meningkat menyebabkan terjadinya ovulasi. Yang kedua, fase luteal atau sekresi terjadi pada hari ke-14 sampai 28. Ovarium membentuk korpus luteum dan folikel degraf mengeluarkan ovum pada saat ovulasi. Hormon progesteron meningkat dan terjadi penurunan hormon LH, FSH, dan estrogen. Di sini merupakan fase penentuan terjadinya kehamilan atau tidak. Kemudian fase menstruasi terjadi pada hari ke-28 sampai ke-3. Jika tidak terjadi kehamilan, maka akan memasuki tahap menstruasi, yaitu proses peluruhan lapisan dinding endometrium beserta darah di dalamnya. Terjadi peningkatan hormon FSH dan estrogen. Hormon LH dihentikan oleh adanya progesteron yang meningkat. Yang keempat, fase regenerasi atau pasca menstruasi terjadi pada hari ke-3 sampai ke-5, yaitu proses pemulihan dan pembentukan lapisan endometrium. Ovarium membentuk folikel-folikel melalui pengaruh hormon FSH dan estrogen. Di sini ada grafik hormon FSH, estrogen, LH, dan progesteron, serta siklus ovarium yang terjadi pada folikel, kemudian ada siklus uterus. Jadi, siklus menstruasi ini diawali dari hipotalamus
yang memberikan sinyal kepada kelenjar pituitari ketika kadar hormon estrogen tubuh yang rendah. Jadi bisa dilihat di sini hormon ini rendah. Kemudian kelenjar pituitari melepas FSH untuk membantu pematangan folikel di ovarium. Tiap folikel mengandung sel telur. Estrogennya rendah, folikel ini mengandung sel telur pada masing-masing folikel. Nah, folikel yang matang dan sel telur menghasilkan hormon estrogen. Dapat dilihat di sini estrogennya meningkat karena dihasilkan oleh folikelnya matang dan sel telur ini. Kemudian, ketika kadar hormon estrogen cukup, kelenjar pituitari mengekskresikan LH untuk membuka folikel yang matang. Jadi, bisa dilihat LH yang meningkat ini membantu untuk membuka folikel yang matang, membuka adanya sel telur ini. Kemudian, beberapa hari setelahnya, folikel melepas sel telur menuju tuba falopi. Sel telur yang sudah dikeluarkan ini akan menuju tuba falopi. Peristiwa ini dikenal dengan ovulasi. Dapat dilihat, folikel yang kosong menghasilkan hormon progesteron. Di sini mulai adanya peningkatan hormon progesteron. Hormon ini membantu proses penebalan endometrium. Jadi dapat terlihat korpus luteum atau endometrium ini menebal. Kemudian endometrium yang menebal ini dipersiapkan jika terjadinya kehamilan. Namun, jika kehamilan tidak terjadi, maka folikel berhenti menghasilkan progesteron. Di sini ada penurunan progesteron. Endometrium dan jaringan pada dinding rahim meluruh keluar dari vagina dalam bentuk darah. Dapat dilihat darahnya. Kemudian peristiwa ini dikenal sebagai fase menstruasi pada wanita. Bila seorang wanita tidak mengalami kehamilan, maka LH tidak ada dan korpus luteum dipertahankan hanya selama kurang lebih 14 hari. Korpus luteum akan berdegenerasi dan menjadi korpus luteum menstruasi. Bila seorang wanita mengalami hamil, maka HCG disekresikan oleh plasenta. Korpus luteum akan dipertahankan selama kurang lebih 3 bulan. Korpus luteum kehamilan berukuran besar, dengan diameter kurang lebih 5 cm, dan mensekresikan hormon. Setelah masa kehamilan mencapai usia kurang lebih 4 bulan kehamilan, maka plasenta mulai mensekresikan relaxing yang digunakan untuk melebarkan bukaan pelvis pada saat partus. Kehamilan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan janin, mulai sejak konsepsi hingga lahirnya janin. Kehamilan ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase trimester 1, fase trimester 2, dan fase trimester 3. Pada trimester 1, terjadi pada minggu ke-1 sampai ke-12. Pada trimester kedua, terjadi pada minggu ke-13 sampai 28. Dan pada trimester 3 yang terakhir, terjadi pada minggu ke-29 sampai 40. Overview. Jadi, hormon progesteron dihasilkan oleh kelenjar ovarium pada korpus luteum dan hormon estrogen dihasilkan oleh kelenjar ovarium. Estrogen menuju ke hipotalamus, lalu hipotalamus menghasilkan GnRH.
GnRH merangsang hipofisis untuk menghasilkan FSH. Estrogen kembali merangsang hipotalamus, tetapi kelenjar hipofisis yang dirangsang oleh GnRH tidak menghasilkan FSH, melainkan LH. Hormon FSH dan LH dihasilkan oleh lobus anterior hipofisis. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.